adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik di rumah sehat selalu ya. Nah, kita mau mulai sekolah minggu pada hari ini. Tetapi sebelum itu, yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada sekolah minggu online hari ini. Tuhan, berkati kami juga agar kami bisa fokus dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita udah mau memuji Tuhan nih. Adik-adik di rumah pada semangat kan? Kak Fiona sih ngerasa adik-adik di rumah pasti pada semangat. Yuk kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku, pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Param pam pam. Adik-adik di rumah ada yang tahu gak apa yang lebih tinggi daripada langit dan lebih dalam daripada laut? Ada yang tahu gak? Nah, aku kasih tahu ya, jawabannya itu adalah kasih Tuhan Yesus. Nah, yuk kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tinggi Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
Adik-adik, udah saatnya nih untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat menitipkan uang persembahan adik-adik ke orang tua masing-masing ya. Nah, sambil kita memberikan persembahan, yuk kita memuji Tuhan dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, berkati persembahan yang telah kami berikan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, yuk kita mau memuji Tuhan lagi dengan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Adik-adik, ada yang tahu gak makna dari lagu tadi itu apa? Lagu tadi mengajarkan kalau kita ada masalah atau kita dalam keadaan susah, kita jangan menyerah, tapi kita percaya kalau Tuhan itu akan menolong kita, karena Tuhanlah penolong kita satu-satunya. Nah, adik-adik, udah saatnya nih bagi kita untuk mendengarkan cerita. Yuk, kita dengerin ceritanya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih Kakak Fiona sudah memimpin puji-pujian. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan. Saat ini kami dalam kebaktian online ini ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu saja yang menyertai kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Biar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian pernah putus asa? Putus asa anak-anak seperti apa sih? Kakak Tika akan bercerita tentang anak yang putus asa, tapi mendapat kekuatan dari Tuhan lewat mamanya. Ceritanya gini. Ada seorang anak bernama Bejo. Bejo ini suka ikut lomba gambar. Dia ikut lomba gambar ke sana kemari. Dia juga sering berlatih gambar, tapi dia nggak pernah menang.
Akhirnya Bejo putus asa. Bejo malas jadinya untuk ikut lomba gambar lagi. Di sini mamanya datang menghampiri Bejo dan berkata, "Bejo, kamu gak usah putus asa. Kamu harus tetap semangat, kamu tetap berusaha, dan kamu harus berdoa. Minta pertolongan Tuhan untuk campur tangan dalam Bejo mengikuti lomba." Akhirnya Bejo jadi semangat lagi. Bejo akhirnya belajar gambar lagi, rajin ikut les lagi, dan ikut perlombaan. Suatu hari, akhirnya Bejo mendapatkan juara. Di sini kita lihat adik-adik, Bejo gak putus asa. Dia berpengharapan kepada Tuhan dan mamanya menguatkan dia. Tema kita hari ini adalah Allah sumber kuatku. Kalian bisa baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Kita akan menyaksikan video berikut ini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku.
Adik-adik, setelah kalian menyaksikan video tadi, kita dapat menyimpulkan satu, Allah selalu ada untuk kita. Kalian tadi udah nonton dong, Elia ketakutan. Dia melarikan diri karena ingin dibunuh oleh Isabel, istri Raja Ahab. Dalam ketakutan ini, akhirnya Tuhan mengutus seorang malaikat untuk memberi makan dan minum. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, Allah itu selalu ada untuk kita, baik suka maupun duka. Mungkin saat ini kalian stres karena semuanya online. Belajar online dengan tugas yang begitu banyak, main juga online, mau ngobrol juga online. Mungkin kalian stresnya banyak, meningkat. Tapi adik-adik, kalian harus setia kepada Tuhan, karena dalam kesetiaannya Allah akan hadir dalam kehidupan kalian. 2. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dari video tadi, yang dibutuhkan Elia apa sih? Kalian tahu? Yang dibutuhkan Elia saat itu adalah makan dan minum. Karena dia harus berjalan selama 40 hari 40 malam menuju Gunung Horeb. Adik-adik, dalam contoh kita sehari-hari, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Itu pernah Kakak Tika alami loh. Tuhan tahu apa yang Kakak Tika butuhkan saat itu. Waktu itu Kakak Tika pernah positif COVID-19 sekeluarga. Pas denger, sedih, bingung, mau nangis, iya. Tapi Kakak Tika gak takut. Karena Kakak Tika punya Tuhan yang dapat menolong Kakak Tika dan menjaga Kakak Tika. Adik-adik tahu, Kakak Tika juga bingung, nanti gimana ya makannya, gimana ya beli obatnya, atau gimana ya harus beli vitaminnya. Pikiran Kakak Tika cuma satu, online. Tapi di sini Tuhan tahu apa yang dibutuhkan Kakak Tika. Karena Tuhan menggerakkan hati dari saudara, teman, kerabat untuk memberikan makan, minum, vitamin, obat-obatan ke Kakak Tika secara bergantian sampai Kakak Tika selesai isolasi mandiri. Di sini kita lihat Tuhan tahu apa yang dibutuhkan Kakak Tika. Ketiga, jangan menyerah. Percaya kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Dalam cerita video tadi, Elia percaya kepada Tuhan. Dan dia nggak diam aja. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Elia. Contoh kedua, kalian pernah dengar cerita Thomas Alva Edison? Waktu itu Thomas Alva Edison masih kecil, itu dia bodoh sampai dikeluarin dari sekolah loh adik-adik. Tapi dengan kesabaran mamanya, akhirnya Thomas Alva Edison belajar dengan mamanya. Dia rajin belajar, sehingga sampai suatu hari ia menemukan lampu pijar yang berguna bagi kita sampai sekarang. Ketiga, di masa pandemi ini kita kalau keluar rumah kan harus pakai masker. Kita juga tahu Tuhan pasti akan melindungi kita. Tapi ada yang salah mengartikan kalau Tuhan pasti akan melindungi kita sehingga dia nggak usah pakai masker. Itu salah adik-adik. Sama aja dia mencobai Tuhan. Di sini kita harus tetap pakai masker dan mengikuti prokes yang ada. Dan setiap keluar rumah pakai masker dan juga berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan kepada Tuhan. Jadi adik-adik, di tengah kesulitan apapun kita harus berharap kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah adalah sumber kekuatan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, saatnya kita akan aktivitas. Kita akan membuat dadu permainan. Alat dan bahan yang kita gunakan: karton, double tip, spidol, pensil, dan gunting. Adik-adik, kalian buat pola seperti ini dengan setiap sisinya 8 cm. Setelah itu, kalian gunting dan hasilnya akan seperti ini. Setelah jadi jaring-jaring kubusnya, kalian tulis dengan spidol. Tulisannya harus sesuai ya adik-adik. Ada topan, ada gempa, ada lidah, ada lembut. Dan di jaring-jaring yang satunya lagi, kalian tulis angin, api, bumi. Setelah kalian tulis jaring-jaring kubusnya, kalian tempel dengan double tip dan akan jadi kubus seperti ini. Lalu kalian mainkan. Cara mainkannya, kalian harus cari pasangannya seperti angin lembut atau angin topan atau lidah api. Pokoknya harus sesuai dengan pasangannya. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, setelah kalian menaikkan puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan, juga melakukan aktivitas, saatnya kita akan menutup kebaktian ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami dalam kebaktian ini dari pertama hingga akhirnya. Tuhan, Engkau adalah sumber kuatku dalam kehidupan kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesai sekolah minggu sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.